Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sofia Nur Latifah, NIM 18000005229 dari kelas 6E Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini saya akan berceramah tentang mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi dan Rasulnya. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang insya Allah berbarokah ini. Yang kedua, tak lupa sholawat serta salam kita sanjungkan kepada Nabi kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman kejahiliahan menuju zaman yang Islamiah dan modern seperti zaman ini. Berdirinya saya di sini, saya akan ingin menceritakan mukjizat dari Allah Subhanahu Wa Taala yang diberikan kepada Nabi dan Rasulnya. Nah, mukjizat yaitu merupakan suatu kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada Nabi dan Rasulnya. Namun, tidak semua Nabi dan Rasulnya mendapatkan mukjizat tersebut. Hanya pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang mendapatkan mukjizat tersebut. Seperti contohnya dalam surat At-Toha ayat 17-23 yang artinya, "Dan apa yang ada di tanganmu, wahai Musa?" Dan dia Musa berkata, "Ini adalah tongkatku. Aku bertumbuk kepadanya, dan aku merontokkan daun-daun dengannya untuk makanan kambingku. Dan bagiku masih banyak manfaat lainnya." Dia Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Lemparlah tongkatmu, wahai Musa." Lalu Musa melemparkan tongkat tersebut. Maka tiba-tiba ia berubah menjadi seekor ular yang merayap dengan cepat. Dia Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Peganglah ia dan jangan takut. Kami akan mengembalikannya dalam keadaan semula. Dan kepitlah tangan di ketiakmu, niscaya ia menjadi cahaya yang putih tanpa cacat, sebagai mukjizat yang lainnya. Untuk kami perlihatkan kepadamu sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami yang sangat besar." Dalam surat itulah contoh dari mukjizat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada Nabi Musa alaihissalam, yang mana sedang membenarkan kepada Raja Fir'aun jika dia bukanlah Tuhan sesungguhnya, melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala lah Tuhan sesungguhnya di muka bumi ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan mukjizat kepada Nabi Musa tidak hanyalah itu saja, namun masih banyak lagi yang beliau dapatkan. Beliau diwahyukan sebuah kitab, yaitu kitab Taurat, sebagai pedoman bagi umat pengikut Nabi Musa alaihissalam. Di saat Nabi Musa alaihissalam dikejar oleh Raja Fir'aun beserta dengan para pengikutnya, Nabi Musa pun sampai pada batas antara laut dan darat. Dengan atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, beliau membelah lautan tersebut sebagai penyeberangan untuknya dan para umatnya. Sesampainya di ujung pulau tersebut, Nabi Musa alaihissalam pun memukulkan tongkatnya di saat Fir'aun dan bala tentaranya berada di tengah-tengah laut. Dan akhirnya Fir'aun dan bala tentaranya tenggelam di dalam dasar laut tersebut. Selain Nabi Musa alaihissalam, masih ada beberapa nabi dan rasul yang mendapatkan mukjizat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya yaitu mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam dilahirkan di kota Babilonia yang dipimpin oleh Raja Namrud.
yang telah berjalan pemerintahannya selama 400 tahun lamanya. Dan ayah dari beliau, Nabi Ibrahim, merupakan pemahat patung yang sangat terkenal di Babilonia. Pada saat Nabi Ibrahim dilahirkan, Raja Namrud pun bermimpi dengan akan adanya anak laki-laki yang akan menjatuhkan mahkotanya. Seketika itu pun Raja meminta kepada bala tentaranya untuk memusnahkan anak laki-laki yang baru lahir. Sampai dengan itu, beliau pun disembunyikan oleh ibu beliau di sebuah gua. Dan saat beliau haus, beliau pun menghisap ibu jari beliau dan dapat mengeluarkan air susu dan madu dari ibu jari Nabi Ibrahim alaihissalam. Setelah Nabi Ibrahim alaihissalam beranjak dewasa, ibunya pun memperolehkan beliau untuk keluar dari gua. Di saat itu, beliau mencari Tuhan. Awalnya beliau melihat matahari dan beliau mempercayai bahwa matahari itu adalah Tuhan. Namun pada saat malam hari, matahari itu pun hilang dan beliau pun melihat bulan. Dan beliau mempercayai jika bulan itu adalah Tuhannya, namun bukan juga. Dan dikala itu beliau juga mencari tahu kenapa kaumnya menyembah berhala-berhala yang dibuat oleh manusia yang tidak mampu berbuat apa-apa. Dalam surat An-Naml ayat 76-78 yang mengartikan tentang perjuangan Nabi Ibrahim alaihissalam untuk mencari kebenaran Tuhan itu ada. Saat Nabi Ibrahim mempercayai adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhan semesta alam beserta isinya, beliau pun berdakwah untuk pertama kalinya, yaitu kepada ayahnya terlebih dahulu. Namun ayah beliau enggan untuk meninggalkan berhala yang beliau buat. Bersedih hati sekali Nabi Ibrahim ketika ayahnya enggan mengikuti jalan yang benar. Lalu beliau merusak patung-patung yang ada di Ka'bah, berawal dari patung yang berukuran kecil. Lalu kampak yang digunakan untuk merusak berhala-berhala tersebut dikalungkan kepada berhala yang paling besar. Hingga esok paginya, saat orang-orang sedang ingin sembahyang menyembah patung berhala tersebut sudah hancur lebur. Dan berita itu sampai di telinga Raja Namrud. Dan Raja Namrud pun sangat marah, lalu menyuruh bala tentaranya untuk menangkap Nabi Ibrahim dan membakarnya dengan hidup-hidup. Dengan atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, api tersebut tidak membakar badan Nabi Ibrahim. Akan tetapi yang Nabi Ibrahim rasakan yaitu hanya dingin dan sejuk. Nah, itu tadi merupakan kisah kedua Nabi yang mendapatkan mukjizat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Musa alaihissalam. Semoga kita sebagai muslim yang hidup pada saat ini harus memperbanyak bersyukur karena kita sudah hidup dalam Islam yang utuh dan perkembangan zaman yang modern dan dapat memudahkan kita dalam segala hal. Sekian ceramah dari saya. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.